Walaupun seringnya kita ngeluh bosan dengan rutinitas, that every each one of us hate our jobs, tapi nyatanya kita akan tetap berusaha ngasih yang terbaik pada apa yang kita lakukan. Kita akan mencoba melakukan pekerjaan kita sebaik-baiknya. Karena siapa kita tercermin dari apa yang kita lakukan. Seorang dokter ngobatin orang, seorang koki masak, seorang penulis menulis, seorang pembunuh membunuh. Dalam The Killer, David Fincher benar-benar nunjukin kepada kita bagaimana seorang filmmaker dia tuh berani membuat film yang dengan sengaja mengambil banyak resiko. The Killer diceritakan dengan kontradiksi sebagai fondasi. Karakternya, ironically, tidak sehebat omongannya dalam kerjaannya. Aku malah melihat film ini hampir seperti parodi dari genre revenge dan film pembunuh bayaran yang biasanya selalu tergambarkan cool dan disenangi oleh penonton. Di film ini karakternya cool, tapi insense yang tidak memancing simpati karena membuat keputusan aneh. Gaya dan penceritaan masterclass Fincher lah yang turn things around dan membuat film ini work out sebagai hiburan sekaligus telisik karakter yang berbobot. Aku memang gak baca grafik novel materi aslinya, tapi aku pikir studio mungkin pengen bikin action assassin saingan John Wick. Hanya saja David Fincher simply pengen sesuatu yang berbeda. Maka kita dapatlah karakter pembunuh yang lain dari yang lain. Karakter yang diperankan Michael Fassbender ini sama seperti karakter lain di dalam cerita, tidak punya nama. Mereka dikenal berdasarkan dari apa yang mereka lakukan. The Killer, The Brute, The Client, The Lawyer, The Expert. Penamaan tersebut sesuai dengan tema What We Do Is What We Are, sekaligus juga klop ke dalam mind frame si karakter utama, yaitu dia tidak mau ter-attach dengan orang lain. Dia tidak mau timbul empati, karena menurut si killer, empati itu adalah kelemahan. Mantra itu terus berulang-ulang dia ucapkan di dalam hati. Kita akan banyak mendengar obrolannya dengan diri sendiri yang dijadikan voice over oleh film sebagai main dialog dari si protagonis. Kita pertama kali berkenalan dengan dia lewat voice over ini. Dari gedung kosong dia menunggu dan mengintai targetnya, orang penting di Perancis. Selagi menunggu, kita melihat kebiasaannya yang precise. Kita mendengar kata hatinya soal kerjaannya. Dia tampak begitu fokus dan paham betul seluk-beluk kerjaan pembunuh bayaran. Dia punya metode tersendiri. Di awal itu seperti sudah dibangun betapa jagonya si killer. Tapi lantas dia gagal. Tembakannya meleset. The Killer lalu kabur ke negara tempatnya bersembunyi. Tapi kerja untuk dunia hitam tentu saja ada konsekuensinya. Orang tersayang si killer harus membayar kesalahannya. Di titik ini aku merasa film jadi kayak cerita revenge biasa. Killer berniat balas dendam, menghabisi pembunuh bayaran dan bosnya. Aku honestly ngira cerita bakal jadi boring karena sudah banyak sekali cerita balas dendam seperti ini. Tapi kemudian kegagalan-kegagalan The Killer terus terjadi. Gimana ternyata aksinya nggak sekeren narasi voice overnya. Si killer salah menghitung waktu kematian setelah jantung tembus paku misalnya. Atau gimana dia selalu pakai identitas palsu, tapi nama-nama yang dia pakai itu adalah nama-nama dari film. Yang berarti penyamaran dia bukan penyamaran yang sempurna, karena orang bisa langsung tahu itu nama dari film, itu nama palsu. Tapi justru karena itulah aku makin tertarik. Ketertarikanku naik kembali begitu menyadari pria ini bukan John Wick. Dia tuh lebih mirip seperti kita yang struggling untuk menuntaskan kerjaan dengan semampunya. Arahan jagoan dari David Fincher sangat mendukung untuk terbangunnya ilusi kekerenan protagonis tersebut. Shot-shotnya bonafit semua. Kita dibuat ikut mengintip lewat lensa sniper. Kita juga ikut dibuat melihat dengan dingin lewat warna-warna elegan yang juga seolah mencerminkan keunikan sudut pandang si killer terhadap dunia. Perspektif itu dengan mulus dimainkan oleh film. Terkadang kita dibuat melihat si killer dari luar, terkadang kita juga melihat sejalan dengan perspektifnya. Hint untuk perspektif tersebut diberikan oleh film lewat musik. Bukan sekedar buat gaya-gayaan soundtrack, musik itu dimainkan oleh film, kadang seperti kita mencuri dengar musik dari earphone-nya si killer, kadang musik itu full terdengar kita, yang berarti kita juga mendengarnya bareng dengan perspektif killer. Selain dengan perspektif dan musik yang seolah ini adalah film action yang pop, film ini juga benar-benar meng-build up adegan-adegan aksi kriminal just like adegan film action yang stylish. Membendung antisipasi kita, kemudian banting setir dan memperlihatkan kesalahan kecil yang dibuat oleh si killer sehingga rencananya, meskipun tidak sepenuhnya berhasil, tapi kita tidak langsung menganggap dia inkompeten. Si killer tetap akan menyelesaikan misinya, tapi dengan tidak sekeren karakter-karakter action pada umumnya. Ya kan, mana ada jagoan yang kabur ngap-ngapan dikejar oleh anjing.
Gak banyak filmmaker yang berani ambil resiko seperti ini. Tapi di film ini, David Fincher dengan cueknya mengambil resiko. Dia malah menjadikan resiko itu sebagai fondasi film. Killer yang terus mengingatkan dirinya, seorang pembunuh bayaran, maka dia tidak boleh merasa empati, tidak boleh merasa kasihan sama orang, kawan maupun lawan. Karena dia juga berprinsip bahwa tidak ada orang yang bisa dipercaya. Tapi aksi balas dendam yang nekat dia lakukan tentu saja terjadi karena dia sangat sayang dan peduli sama pacarnya, yang berarti hatinya mungkin tidak sedingin itu. Yang berarti dia mungkin bukan pembunuh yang handal karena melanggar kode etik pembunuh itu sendiri, yang lantas membuatnya sebagai orang yang tak sesuai hati dengan aksi. Dan ini tuh bukan trait yang ingin kita lihat pada karakter utama, karena dia jadi karakter yang unreliable. Film juga dengan sengaja tidak menampakkan dulu seperti apa hubungan si killer dengan pacarnya, ya kan, sehingga dia bikin pengen balas dendam. Sebagai penonton, kita nggak dikasih gambaran sepenting apa orang ini di hidup killer. Kita hanya berpatokan kepada reaksi dan aksi yang dipilih oleh si killer. Nah, itu semua ditambah pula dengan ternyata aksinya nggak sejago kesannya tadi, ya kan? It's hard enough bersimpati kepada tokoh anti-hero, apalagi jika dia ini tuh nggak bisa dipegang dan suka membuat keputusan yang aneh. Ya, kita memang bisa menganggap si killer ini sebagai anti-hero karena saat membunuh, dia memang sangat dingin dan nggak ragu untuk membunuh targetnya gitu aja. Pilihannya di babak akhir yang paling aneh, yang aku rasa mungkin jadi turn off atau paling membagongkan bagi sebagian besar penonton. Kenapa yang di akhir itu dia bunuh gitu? Kenapa si killer tidak menuntaskan pekerjaannya, balas dendam? Disinilah film sebenarnya meletakkan perkembangan atau development si killer sebagai seorang karakter utama. Kunci untuk kita bisa memahami journey karakternya itu adalah dialog soal pemburu dan beruang yang dilontarkan oleh karakter Tilda Swinton. Dialog itu perlahan menyadarkan diri si killer. Konfrontasinya dengan bos di akhir seal the deal. Killer telah menyadari kerjaannya, yaitu adalah cuma kerjaan, ya kan? Dia tidak lagi menganggap dirinya spesial. Kalau di awal dia menyebut dirinya sebagai a few, minoritas dari orang-orang normal, maka di akhir cerita dia mengganti sebutannya dengan the many. Dia juga adalah bagian dari para normis. Bahwa ada orang lain juga yang bekerja seperti dirinya gitu. Pekerjaannya itu tidak spesial. Dan orang-orang lain yang juga pembunuh juga menerapkan mantra yang sama. Ini yang disadari oleh the killer. Sama seperti dirinya, orang lain juga akan berusaha sebaik mungkin dalam kerjaan mereka. Si pemburu dan beruang adalah anekdot tentang gimana manusia menikmati pekerjaan mereka. Berburulah yang dinikmati oleh pemburu, bukan saat dia membunuh buruan. Sehingga betapapun lemah atau malah kejam dan kurang ajarnya beruang, jika itu adalah beruang terakhir, maka pemburu akan enggan membunuhnya. Karena kalau dibunuh, jobnya akan berakhir. Keadaan ekstrim yang dipancing oleh dialog Tilda adalah bukan saja soal si killer nggak akan membunuh bos yang terakhir karena dia butuh kerjaan, melainkan juga si killer boleh jadi secara naluri sengaja meleset dan gagal menembak supaya dia bisa membunuh lebih banyak lagi. Inilah juga yang menyebabkan aku sadar, as much as I like film ini kalau dia jadi kisah yang menyelami dalam-dalam psikologis pembunuh kayak di film The House That Jack Built ataupun di Henry Portrait of a Serial Killer, aku tuh salah menempatkan ekspektasi. Karena nanti kalau jadi seperti itu, film ini bakal sama boringnya dengan kalau si killer juga dibuat sejago John Wick. The Killer memang membahas psikologi karakter, tapi bukan sebagai pembunuh, melainkan sebagai manusia biasa yang punya kerjaan. Kebetulan kerjaannya menghilangkan nyawa manusia. Film ini justru mengambil approach karakter yang manusia sehari-hari tapi pengen sebaik mungkin dalam kerjaannya. Sehingga dia yang tertutup kerap menunjukkan sikap disiplin dan mengulang mantra yang merupakan bentuk dari gimana pembunuh bayaran yang sukses. Masalahnya, kegagalan bakal eksis apapun kerjaan kita. Jadi pada intinya, film tentang pembunuh bayaran yang membalas dendam ini ternyata adalah cerita tentang orang yang berusaha sukses dalam karirnya. Aku berikan 7 dari 10 bintang emas untuk The Killer. That's all we have for now. Jadi sebesar apakah cinta kalian terhadap kerjaan? Apakah kerjaan kalian memang mendefinisikan siapa sebenarnya diri kalian? Share pendapat kalian di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya gak ketinggalan review dan playthrough lain. Kunjungi mydersit.com untuk review yang lebih detail. Atau kalian bisa kunjungi store mydersit di chiptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.